Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkallahu laka tawakkal tawakkalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahrul Ramadan wa sahrus siyam, di bulan Ramadan dan di bulan menahan diri, di mana Rasulullah mendapatkan jurus ampuh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, di mana mendapatkan kesempurnaan agama, kesempurnaan ajaran untuk seluruh alam ini, di mana Rabbus samawati wal ard yang memberikan, yaitu Allah yang menaungi hamparan langit hingga hamparan bumi, artinya untuk keseluruhan kehidupan di langit dan di bumi, di mana mendapatkan perintah untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu mengerjakan salah satunya puasa. Dalam bahasa Indonesia puasa, di dalam bahasa Arabnya yaitu shaim atau menahan diri, siyam menahan diri. Dan siyam itu bergandengan dikerjakannya itu dalam keadaan yang wajib dan fokus kepada yang wajib. Halnya puasa itu adalah di bulan Ramadan, makanya itu kata-katanya dipepetkan, yaitu Siyamur Ramadan, yang artinya dua kata yang mempunyai makna sendiri-sendiri, yaitu siyam menahan diri dari lapar, haus, dan dahaga, serta berbuat yang tercela, dan Ramadan yang artinya yaitu bulan, di mana bulan itu memuat waktu yang lama, yaitu antaranya ada 30 hari, artinya ada 4 minggu ya. Jadi di dalam Ramadan itu juga terdapat pelajaran selain puasa, karena di dalam satu bulan Ramadan itu memuat perjalanan hidup yang panjang, yaitu panjangnya 1 bulan, di mana ada turunnya Al-Quran, di mana ada mu'alaf masuk ke dalam Islam, yaitu orang yang sampai kecil sampai besar belum memeluk Islam, akhirnya di bulan Ramadan memulai masuk Islam. Ini pelajaran-pelajaran di dalam bulan Ramadan, biasanya musimnya ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu ada musim bulan, misalnya Syawal ada musimnya sendiri, Dzulhijjah ada musimnya sendiri, Dzulqa'dah ada musimnya sendiri, begitu ya. Ada Ramadan sekarang ada musimnya di bulan Ramadan, dan mulai ada tolabah ya, tolab baru, yaitu siswa baru mulai belajar mengamalkan Al-Quran, biasanya yaitu belajar menulis dan membaca Al-Quran.
Malah biasanya sebelum Ramadan, karena sudah beribu tahun ya turunnya perintah-perintah puasa ini, makanya ada yang membarengi bulan Ramadan itu sebelum bulan Ramadan belajar menulis dan membaca untuk mengisi acara di bulan Ramadan. Karena bulan yang besar sekarang dikatakan seperti itu karena apa? Memuat berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan itu sehingga ditertibkan agar tidak berjubel. Di bulan Ramadan itu ditegaskan yaitu Siyamur Ramadan, artinya menahan diri di bulan Ramadan, dan diunggulkan untuk insan yang kamil, insan yang mulia itu di bulan Ramadan mendahulukan belajar menahan diri dari lapar, haus, dan dahaga. Mengapa kok menahan diri dari lapar, haus, dan dahaga? Iya, karena persiapan bulan Ramadan bisa dipersiapkan sebelum bulan Ramadan. Ketika sakitnya sebelum bulan Ramadan, segera diobatkan sehingga sembuh di bulan Ramadan, bisa mengikuti agar seperti temannya yang lain, seperti anggota masyarakat yang lain, seperti anggota kelas yang lain misalnya, seperti itu. Supaya apa? Nanti menemui habisnya bulan Ramadan sehingga masuk bulan Syawal. Sehingga sehat semua di bulan Syawal, merayakan kemenangan atau kegembiraan di bulan Syawal itu menemui hari bulan kemenangan atau bulan hari raya namanya. Sehingga dirayakan atau diperayakan bulan hari raya Syawal, yaitu 1 Syawal setiap tahunnya. Kalau tahun ini yaitu tahun 1447 Hijriah. Sehingga menang dan gembira semuanya, dan tidak ada orang yang menahan diri. Biasanya makan ditahan ya, ditabung. Minum ditahan, ditabung. Bepergian ditahan, ditabung. Ngomong ditahan, ditabung. Supaya apa? Energinya dicurahkan di bulan Syawal. Hingga tertata di meja itu ada biasanya nasi aja sama lauk pauk, ternyata ada kerupuk, ada roti, ada kacang, ada permen, ada aqua, ada teh-teh yang dikemas-kemas itu, sehingga dirayakan, dinamakan bulan perayaan Islam atau perayaan berjabat tangan. Dan arti Islam itu berawal dari is atau ismun, nama. Lam itu berjabat tangan, dalam bahasa Arabnya itu lam atau berjabat tangan, bertemunya telapak tangan antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lain. Bagaimana untuk agama lain merayakan di bulan lain tidak sama, sehingga bisa yang satunya bulan Syawal, yang lainnya di bulan-bulannya sendiri. Kan di Indonesia ada 6 agama ya. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, dan ada Buddha, ditambah ada Konghucu satunya. Jadi bulan perayaan di Indonesia tentang agama itu ada 6 perayaan. Jadi orang yang mencari ekonomi di sebelum awal-awal perayaan agama itu ada 6 musim 1 tahunnya itu. Makanya itu orang yang sudah kaya, kalau sudah berpengalaman di bidang mempelajari perayaan agama, biasanya berdagang. Misalnya dagang mercon misalnya. Kalau awalnya bulan 6 ini kan tiap
perayaan tidak sama bulannya ya. Jadi dihafalkan sama orangnya. Nyanggong sebelum 1 bulan perayaan mereka sudah buka dasar. Jadi kan cari ekonomi, nggak cari gaduh ya, ini nggak cari ilmu agama lain ya. Karena mencari ilmu ke agama lain itu juga mengganggu ke agama lain karena mereka belum tentu fasih tentang agamanya yang lainnya. Sama saja. Kita juga begitu. Jika ditanyain oleh orang agama lain tentang agama kita, kadang kita juga merasa terganggu. Karena menyita waktu bagi orang yang belum punya, bagi orang yang sudah punya, enteng. Ya itulah makanya alangkah baiknya disamakan. Supaya tidak terjadi ketidaksamaan. Kalau sudah disamakan supaya tidak menjadi ketidaksamaan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, agar Islam itu berjabat tangan. Bernama itu ismun atau nama, ismi atau nama, isman atau nama seseorang ya. Kalau Islam jadi nama agama. Lam artinya berjabat tangan. Kalau dikatakan salamah atau islamah, yaitu as-salamah ya, didekatkan dengan kata-kata salamah yang berarti selamat. Itu asal usulnya. Jadi agama itu adalah A, artinya bahasa Latin itu nol atau tidak ada. A, tidak ada sama sekali. A ya. Gama yaitu suara yang membengung. Membengung seperti tawon itu membengung di sini, pindah di sini, pindah di sini. Ya begitu namanya. Jadi artinya tenang. Tidak ada suara yang membengung, sama dengan kan yang diharapkan tenang berarti ya. Artinya agama itu bisa dipercepat ke arti tenang begitu. Atau di dalam bahasa Arab lebih mudah din ya. Din artinya tenang ya. Seperti kita mengendarai sepeda motor, suara bel itu din din gitu kan. Tenang tenang artinya kan begitu. Yaitu bila didekatkan. Di Indonesia sama di Arab beda. Di Arab agamanya satu, di Indonesia agamanya dalam satu negara 6. Beda kan cara membuat bahasanya. Ya beda. Kalau di Indonesia dinamakan agama, kalau di Arab dinamakan din ya. Din ya begitu ya. Dinil Islam artinya agamaku adalah bernama berjabat tangan. Islam artinya berjabat tangan. Nah, begitu hampir dihilangkan kata-kata isnya, namanya itu ya, begitu maksudnya. Jadi as-salamah. Sekarang membahas kata-kata yang dekat Islam dan salamah. Tujuan. Jadi tujuan agama yang berjabat tangan itu mempunyai tujuan as-salamah. A artinya tidak jika digandengkan ke kata-kata jadi menjadi majmu' as, menjadi kesemuanya. Kesemuanya kehidupan orang yang beragama berjabat tangan ini supaya menjadi selamat dalam bahasa Indonesianya itu begitu maksudnya. Ya itu maksudnya kan tujuannya selamat. Selamat dalam hidup ini agar enggak tukaran sama agama lain misalnya. Agar enggak gagal ekonomi ya. Belajar itu mudah sampai tingkat terakhir menjadi punya ilmu, mencari ekonomi lebih banyak daripada orang yang tidak punya ilmu. Kan begitu, lebih enteng daripada orang yang tidak punya ilmu. Ini hanya sekedar perbandingan. Adakah sekarang orang yang nggak punya ilmu? Kan nggak ada ya. Nggak ada karena diwajibkan di Indonesia juga selain di Arab itu
setiap penduduk warga negara Indonesia harus mengenyam pendidikan, ya kan? Sampai tingkat terakhir, ya kan begitu kan. Nah, itu agar apa? Mudah mereka dalam hidup. Tidak hanya Islam saja kalau itu ya. Nah, dan kembali sekarang ke ajaran puasa tadi. Jadi artinya sautu atau suara ya. Sautu atau suara, imah artinya berdiri ya. Imah artinya berdirinya suara, dibalik seperti Inggris ke Indonesia. Jadi keterangannya di belakang dan sumbernya di depan. Suara, sautu, singkatannya saumah atau suara yang mengecil, jadi artinya gitu. Jadi mempelajari suara yang mengecil ini caranya bagaimana membentuknya. Jadi dengan cara siam di dalam ajaran makalah siam Ramadan. Intinya karena sebulan penuh dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengantar dasar kita didekatkan dalam pengendalian bahasa antara Indonesia dan Arab, yaitu siam Ramadan dan menahan diri di waktu bulan Ramadan. Dan di dalam Indonesia bulannya bergeser-geser ya. Bergeser-geser karena Indonesia memakai kalender atau tanggalan Masehi ya dalam kehidupan kesehariannya agar dapat dicapai oleh semua penduduknya ya. Dan di Arab menggunakan kalender Hijriah dan Masehi karena agar dapat bergaul dengan negara lain. Kita juga begitu bagi umat di Indonesia sehingga mencapai keadaan yang terbalik juga akhirnya menggunakan kalender Masehi dan Hijriah. Dan semakin tertekannya perbedaan itu kalau di Arab memakai Hijriah secara umum dan di Indonesia memakai Masehi secara umumnya, sehingga jika kita berpergian ke sana menunggu bulan yang tepat dan mempelajari bulan yang tepat di sana sehingga kita setiap waktu bisa ke sana akhirnya. Di sana juga begitu mempelajari kalender Masehi di sini pertama-tama ke sini dan sehingga tepat mempelajari selanjutnya sehingga setiap waktu bisa pergi ke sini pula. Begitu maksudnya. Karena supaya apa? Tidak hiruk pikuk pada waktu kita bepergian ke sana. Juga sebaliknya mereka warga di Arab bepergian ke sini juga tidak ingin ketepatan pas ada hiruk pikuk di negara kita. Lah begitu maksudnya, yang ngerti ya. Itu pendekatan kata-kata siamu atau dari kata sautu dan imah. Imah itu mendirikan atau menjalankan atau berkegiatan ya artinya. Atau qomah ya. Qomah itu berdiri, statis berdiri gitu pada waktu perintah sholat itu loh ya. Ya begitu. Selanjutnya dengan dasar kataballahu ya, jadi di dalam kitab Allah disebutkan kutiba alaikumusiyam, diperintahkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama, seperti kama itu ya. Kama itu seperti apa gitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, hanya untuk mencari ketakwaan. Tujuan puasa itu seperti itu. Dan setelah itu berdoa ya, berdoa dulu. Habis itu tenang, berdoa dulu. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa ya, berdoanya mau puasa, jadi mau menjalankan puasa itu berdoa seperti orang berniat ya. Nawaitu shauma ghadin an ahza'i fardi syahri ramadhani hati sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini berlaku untuk yang mau besoknya itu menahan makan maupun yang tidak ya. Artinya kadang menahan makan saja yang lainnya, tapi minumnya tidak. Ada yang sebaliknya menahan minum saja tapi makannya tidak. Begitu ya. Kalau merokok bagaimana? Merokok masih dikategorikan tidak membatalkan puasa sepanjang tidak dikasih air di dalam rokoknya ya. Misalnya ditetesi kopi rokoknya jadi batal ya. Kalau cuma dahan kering disedot tidak batal, itu ukurannya ya. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Berarti setelah kalian menjalankan semua di antara kita dan kamu, di antara saya dan kamu, apabila terdapat kekeliruan supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya kita diberikan kelancaran dalam memilah dan memilih pikiran dan mengucapkan di dalam lisan. Nanti selanjutnya setelah ibadah kita dikasih rezeki yang banyak. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.